Memahami kebijakan pengelolaan keuangan. Yang pertama ada pengertian keuangan. Tujuan mempelajari keuangan pada umumnya untuk bekerja di bidang keuangan. Dan yang kedua ada bidang utama keuangan. Bidang utama keuangan menurut Dewi Utari, DKK 2014, antara lain pelayanan keuangan dan manajemen keuangan. Yang ketiga ada organisasi pengelolaan keuangan. Setiap organisasi bisnis pasti memiliki pihak-pihak yang berwenang dalam mengelola keuangan. Dan yang ke-B ada mengenal manajerial keuangan. Yang pertama berdasarkan sudut pandang unorganized view, yaitu fungsi manajemen keuangan yang menyajikan sumber dan penggunaan dana. Dan yang kedua ada berdasarkan hubungan dengan ilmu ekonomis atau relationship to economics, yaitu fungsi manajemen keuangan yang menyajikan penggunaan dana secara efisien dan output. Dan yang ke-C ada berdasarkan hubungan dengan ilmu ekonomis, yaitu relationship to accounting, yaitu menganalisis tertukan laporan akuntansi dari berbagai sudut pandang antara lain. Dan yang kedua ada tujuan manajerial keuangan, yaitu ada dua. Untuk yang pertama adalah untuk mendapatkan profit tinggi, rendahnya profitabilitas perusahaan. Dan yang kedua untuk menghindari kepailitan, menjaga stabilitas dan keamanan, serta mengendalikan risiko. Ketiga ada pembelajaran komprehensif manajemen keuangan. Yang pertama ada aktivitas pembiayaan atau financing activities, kegiatan pemilik dan manajemen perusahaan untuk mencari sumber modal untuk membiayai bisnis. Yang ke-B ada aktivitas investasi atau investment activity, merupakan kegiatan penggunaan dana berdasarkan pemikiran hasil yang sebesar-besarnya dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Dan yang ke-C ada aktivitas bisnis atau business activity, kegiatan untuk mencari laba melalui aktivitas penjualan barang atau jasa dan efisiensi yang akan memberikan laba. Dan yang ke-C ada asas umum. Yang A ada konsisten. Konsisten artinya tetap dan teratur. Dan yang ke-B ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau kelompok organisasi untuk menjelaskan dana yang diberikan pihak ketiga telah diberikan. Dan yang ke-C ada transparansi. Dan yang ke-D ada integritas. Integritas adalah melaksanakan kegiatan operasional. Dan yang ke-E ada pengelolaan. Dan yang ke-F ada standar akuntansi. Dan yang ketiga ada asas pengelolaan keuangan negara. Yang A ada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil penjelasan pada pasal 3 ayat 7 Undang-Undang Nomor 28 1999 mendefinisikan asas akuntabilitas sebagai asas yang setiap kegiatannya dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang ke-B ada asas profesionalitas. Penjelasannya pada pasal 3 ayat 6 Undang-Undang No 28 1999 mendefinisikan sebagai asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan undang-undang yang berlaku. Dan yang ke-C ada asas profesionalitas. Penjelasannya pada pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mendefinisikan sebagai asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.